Juru bicara tim pemenangan nasional Paslon 2024 nomor urut 3 Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono hari ini kembali dimintai keterangan oleh penyidik Subdit Cyber di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Aiman selaku terlapor. Pemeriksaan pertama dilakukan saat kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan pada Desember 2023 lalu. Aiman hadir bersama tim hukum, TPN, dan relawan hukum. Diketahui Polda Metro Jaya menerima 6 laporan polisi terhadap Aiman buntut pernyataannya yang menyinggung soal ketidaknetralan aparat pada pemilu 2024. Sebelum ke Polda Metro Jaya, Aiman berkunjung ke Dewan Pers. Kedatangan Aiman untuk konsultasi dan juga verifikasi. Karena saat menyampaikan pernyataan, Aiman masih berstatus wartawan. Dewan Pers akan melakukan verifikasi dan rencananya Aiman akan menggunakan hak tolak menyampaikan narasumber. Pakar hukum pidana Suparji Ahmad mengatakan ada kejanggalan yang sangat mendasar dalam kasus Aiman. Menurut Suparji, apa yang disampaikan Aiman tidak ada tujuan menyebarkan informasi ataupun kebencian terhadap individu ataupun golongan. Secara mengejutkan, Polda Metro Jaya menaikkan status dugaan hoaks yang menjerat juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, ke penyidikan. Polemik pun terus bermunculan, bahkan pakar hukum pidana mengatakan ada kejanggalan mendasar dalam kasus Aiman. Pada tingkat penyidikan yang menunjukkan adanya peristiwa pidana tadi adalah sebuah kejanggalan yang sangat mendasar. Mengingat apa? Karena yang disampaikan adalah bukan dalam konteks memenuhi unsur sebagaimana pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Tidak ada makna dengan sengaja untuk menyebarkan berita, informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau menimbulkan permusuhan kepada individu atau golongan berdasarkan suku, agama, ras, atau antar golongan. Suparji Ahmad juga menambahkan bahwa konten yang disampaikan Aiman tidak mengandung makna supaya membenci kepolisian. Konten atau isi atau substansi yang disampaikan oleh Aiman tidak mengandung makna supaya membenci kelompok, apakah ini kepolisian, berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan. Tetapi lebih pada konteks memberikan peringatan, memberikan sebuah sinyal agar tetap netral. Sebelumnya banyak pihak yang menyoroti janggalnya kasus yang menjerat Aiman Wicaksono ini. Sejumlah pihak bahkan mendorong Kapolda Metro Jaya untuk menunda sementara kasus ini sesuai dengan aturan yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengulasnya kami sudah bersama tim kuasa hukum juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, Aziz Hakim. Selamat sore Pak Aziz Hakim. Sore, Mbak. Baik, Pak Aziz, kita tahu bahwa Aiman Wicaksono pada hari ini kembali dipanggil Polda Metro Jaya sebagai saksi. Terkait hal itu, bagaimana perkembangan pemeriksaan Aiman sejauh ini? Ya, makasih Mbak Mega. Hari ini panggilan kedua terhadap Mas Aiman pada tahapan pemeriksaan, tahapan penyidikan. Jadi kami sejak dari jam 9 sudah mempersiapkan pemanggilan penyidikan ini dari pihak Polda Metro Jaya. Sebelum ke Polda Metro Jaya, memang kami ke Dewan Pers memberikan laporan soal soal posisi Mas Aiman juga, karena Mas Aiman ini walaupun dia sudah melakukan cuti sebagai jurnalis, tapi profesi dia sebagai jurnalis masih melekat, sehingga kami berhubungan dengan kasus yang dia alami ini, kami masih memproses di Dewan Pers untuk melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah Mas Aiman juga punya hak untuk menolak menyangkut dengan
narasumber ataupun informasi yang dia dapatkan dari beberapa narasumber itu. Nah, setelah dari Dewan Pers baru kita melanjutkan untuk ke Polda Metro Jaya hari ini, dan sejak jam 11 siang tadi sampai hari ini proses pemeriksaan terhadap Mas Aiman masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Begitu dulu. Oke, baik. Pak Ajis, terkait dengan Polda Metro Jaya masih dalam tahap penyidikan. Namun sebelum itu Mas Aiman berkunjung ke Dewan Pers untuk berkonsultasi dan juga mendiskusikan apakah memang apa kritikan yang disampaikan oleh Mas Aiman ini merupakan tindak pidana ataupun tidak. Nah, bagaimana tanggapan dari Dewan Pers, Pak Ajis? Ya, karena memang tadi kita diterima di Dewan Pers untuk, saya kira karena masih proses pelaporan sifatnya, pertemuan, sehingga kami juga belum sampai hari ini belum menerima respon seperti apa dari Dewan Pers. Namun tujuan kami datang ke Dewan Pers itu karena memang Mas Aiman ini dalam konteks menyampaikan kritikan terhadap soal netralitas aparat hukum ini, dalam posisinya bukan hanya sebagai jubir TPN Ganjar Mahfud, tapi posisi dia sebagai seorang profesional jurnalis itu tidak hilang dari masalah ini, sehingga kami maksudnya gitu. Untuk respon dari Dewan Pers kami belum mendapatkan seperti apa. Oke, baik. Dan Polda Metro Jaya melanjutkan kembali pemeriksaan ke tahap penyidikan. Apakah Anda menilai ini sebagai bentuk pembungkaman demokrasi? Iya, ini kan begini. Saya kira kita juga menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, tapi kita juga memberikan semacam masukan ke Polda Metro Jaya bahwa kasus Aiman ini bukanlah murni sesungguhnya masuk pada ranah hukum, saya kira, karena ini ranahnya adalah ruangnya ada ruang pilpres, dan itu masuk pada konteks ruang-ruang politik, sehingga ini bagi kami pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya juga mempertimbangkan hal seperti ini karena berefek pada proses partisipasi publik dalam proses pemilu ini. Nah, kalau seperti ini, hal-hal seperti ini disikapi, itu akan berimbas pada pembungkaman demokrasi yang sekarang ini momennya kita harus memperlihatkan sebenarnya bagaimana negara, mungkin aparat hukum memperlihatkan bagaimana ekspresi atau hak demokrasi rakyat dalam proses pilpres ini jangan dihalang-halangi dengan istilahnya semudah begitu memeriksa orang yang menyampaikan pendapat politiknya terhadap proses pilpres ini. Sehingga ini kami dari tim hukum TPN juga sekedar mengingatkan bahwa hal-hal seperti ini jangan diseriusi begitu, sehingga nanti berakibat pada proses demokratisasi yang tidak sehat, karena kasus seperti Aiman kan bukan hanya Aiman. Ada beberapa kasus yang mungkin sebelum ini mungkin sudah diproses juga di pihak kepolisian. Ada beberapa pernyataan di luar, misalnya Mas Aiman ada parti juga, misalnya ada beberapa juga. Nah, kalau ini misalnya diproses, saya kira ini yang tidak sehat nanti. Bagaimana kita merawat demokrasi dalam proses pilpres ini sementara hak-hak berdemokrasi warga negara terhadap proses pilpres ini dibungkam begitu. Sehingga ini yang saya kira nanti tidak menyehatkan bagi kehidupan berdemokrasi kita negeri ini, saya kira. Selanjutnya menurut saya juga ini karena kalau kita lihat dalam proses hukum ini, pernyataan Mas Aiman ini kan sebenarnya kalau kita lihat janggal juga kalau kita hubungkan dengan unsur tentang pemberitaan ataupun pemberitahuan berita yang bohong misalnya atau hoax, karena kita melihat secara hukum juga unsur-unsur itu tidak mengena juga terhadap pernyataan Aiman yang menyatakan soal netralitas aparat hukum itu. Saya kira ini yang menjadi pertimbangan oleh pihak kepolisian untuk kalau bisa proses atas pemeriksaan terhadap Aiman ini, saya kira kalau bisa ya dihentikanlah hal-hal seperti ini, sehingga
ini juga nanti tidak menjadi sebuah tradisi yang kurang baik dalam proses berdemokrasi kita di negeri ini. Mungkin itu. Oke, baik. Terkait dengan hal itu tadi juga tim kuasa hukum dan juga Mas Aiman mengharapkan untuk menghentikan kasus ini. Namun apa yang menjadikan modal ataupun mungkin bukti apa saja yang sudah disiapkan Mas Aiman untuk bisa menghentikan kasus ini? Iya, ada beberapa alat bukti ya, termasuk beberapa dokumen yang menjadi perbandingan kita dengan pernyataan atau objek yang sedang disidik oleh pihak Polda Metro Jaya, yang itu pernyataan ini sesungguhnya di beberapa berita baik media cetak maupun online sudah disampaikan sebelum Mas Aiman menyampaikan hal tentang pemerintahan dianggap hoax ini. Nah, ini menjadi suatu bukti dokumen yang valid, faktual untuk kita berikan kepada pihak Polda Metro untuk menjadi pertimbangan bahwa tindakan dari Mas Aiman ini sungguhnya kalau kita bandingkan dengan beberapa contoh-contoh yang kita ambil dari bukti-bukti itu sungguhnya tidak harus diproses secara hukum. Nah, ada bukti salah satu dari media yang kita dapatkan dan itu sudah diproses misalnya ke Dewan Pers misalnya, ya, karena ada salah satu media yang sudah dilaporkan ke media pers, lalu kemudian media pers menyatakan bahwa ini tidak masuk unsur pidana. Nah, ini yang menjadi salah satu referensi dari atau data dari pihak kepada pihak kepolisian untuk mempertimbangkan kembali proses Mas Aiman dalam penyidikan atau proses hukum yang sekarang ini dia alami. Oke, baik. Terakhir, bagaimana ini langkah tim kuasa hukum untuk membuktikan bahwa Aiman tidak bersalah selanjutnya? Iya, kami tentu sebagai kuasa hukum akan tetap menghormati proses hukum ini, tapi ada beberapa catatan termasuk tadi bukti-bukti pers, bukti-bukti media yang sudah disampaikan kita sampaikan kepada pihak penyidikan untuk menjadi data pembanding bahwa kasus seperti yang dialami Aiman ini kan sudah ada juga yang sudah dinilai oleh pihak yang berkompeten dalam ini Dewan Pers dengan menyatakan bahwa kasus tidak punya unsur pidana. Yang kedua, kita juga harus menilai bahwa pernyataan Aiman ini dalam konteks dia tidak menuduh bahwa soal aparat hukum itu netral atau tidak. Dia mengatakan bahwa mereka tidak netral itu dalam sebuah kata oknum ya. Jadi dia tidak menyebutkan bahwa pihak kepolisian ini terlibat dalam soal tidak netral itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan pernyataan Mas Aiman ini, lalu kita melihat beberapa media, justru beberapa media lebih spesifik melihat bahwa menyatakan bahwa oknum-oknum misalnya dari pihak kepolisian dan menyebutkan pangkat dan itu lebih spesifik dibanding Mas Aiman, sehingga kami mungkin dalam tim hukum menyampaikan beberapa langkah untuk sebagai referensi ke pihak Polda untuk panitia ini tidak dilangsungkan atau tidak dilanjutkan proses ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Ajis Hakim, kuasa hukum juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono sudah bergabung bersama kami dan kita berharap proses hukum berjalan dengan seadil-adilnya. Terima kasih. Terima kasih.